Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Zumrati. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis logistik ekspor produk sepatu dan sandal dari Indonesia ke 3 negara tujuan, yaitu Australia, Hong Kong, dan Slovenia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil produk. Nah, produk yang kami analisis adalah sepatu sandal slipper dan alas kaki berbahan EVA yang diproduksi di Jawa Timur, Indonesia dengan HS code 640299990. Nah, ketiga negara tujuan dipilih karena memiliki potensi pasar yang baik dan permintaan produk alas kaki yang terus meningkat. Nah, selanjutnya yaitu untuk peluang dan tantangan ekspornya sendiri, yaitu berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa peluang ekspor, yaitu meningkatnya permintaan alas kaki di pasar global semakin baik. Yang kedua yaitu semakin baiknya citra produk Made in Indonesia dan berkembangnya pemasaran melalui e-commerce serta dukungan pemerintah melalui sistem Indonesia National Single Windows atau yang disingkat dengan INSW. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti biaya logistik Indonesia yang masih relatif tinggi, persaingan harga dengan Vietnam dan Tiongkok, serta regulasi negara tujuan yang cukup ketat sehingga dapat menghambat proses ekspor. Nah, yang ketiga yaitu mengenai risiko dan mitigasi. Nah, dalam kegiatan ekspor terdapat 3 risiko utama, yaitu yang pertama itu operation risk, seperti kerusakan produk dan keterlambatan pengiriman. Nah, yang kedua yaitu mengenai financial risk, yaitu risiko gagal bayar akibat fluktuasi kurs atau ketidakmampuan bayar. Nah, yang ketiga yaitu compliance risk, yaitu ketidaksesuaian dokumen atau regulasi negara tujuan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, kami menyarankan penggunaan metode pembayaran letter of credit atau LNC, SIC, menggunakan asuransi kargo, memilih freight forwarder yang terpercaya, melakukan inspeksi kualitas sebelum pengiriman, serta memastikan seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan negara tujuan. Nah, yang keempat yaitu prosedur dan dokumen ekspor. Nah, proses ekspor dimulai dari sales kontak, kemudian penyiapan dokumen ekspor, pengajuan pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bea cukai hingga diterbitkannya nota pelayanan ekspor. Nah, kemudian dilakukan proses pengapalan dan penerbitan bill of lading. Nah, dokumen utama yang harus disiapkan meliputi yang pertama yaitu e-commercial invoice, yang kedua yaitu packing list, yang ketiga yaitu PEB, yang keempat yaitu bill of lading, yang kelima mengenai Certificate of Origin atau SKA, dan yang keenam yaitu insurance policy dan sertifikat fumigasi apabila menggunakan palet kayu. Dan untuk yang kelima yaitu perbandingan incoterms dan metode pembayaran. Nah, pada penelitian ini kami membandingkan 2 incoterms yaitu FOB dan CIF. Pada FOB, risiko perpindahan kepada pembeli setelah barang berada di atas kapal, sehingga biaya dan risiko eksportir lebih rendah. Nah, sedangkan pada CIF, eksportir itu menanggung biaya pengiriman dan asuransi hingga pelabuhan tujuan, sehingga memberikan layanan yang lebih lengkap kepada buyer. Dan kami juga membandingkan metode pembayaran LC, SIC, dan TAIF draft 90 hari. Nah, LC-SIC memberikan pembayaran lebih cepat dan risiko gagal bayar lebih rendah.
Nah, sedangkan time drive memberikan harga jual yang lebih tinggi tetapi pembayaran diterima lebih lama. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penggunaan LC site. Nah, yang keenam yaitu mengenai alternatif packing. Nah, alternatif packing sendiri ini kami membandingkan dua alternatif packing, yaitu alternatif pertama merupakan kondisi existing, yang mana menggunakan sourcebox, master karton, palet, dan strip film. Nah, sedangkan alternatif kedua merupakan usulan perbaikan dengan menambahkan plastik pelindung, desikan, dan corner protector. Nah, sehingga produk lebih terlindungi dari benturan maupun kelembapan selama produk pengiriman. Nah, yang poin 7 yaitu mengenai unit load dan stuffing. Nah, pada proses unit load dan stuffing, barang disusun secara rapi di dalam kontainer agar permintaan ruang menjadi optimal. Nah, untuk alternatif pertama ini menggunakan palet plastik yang dipindahkan dengan forklift sehingga proses loading lebih cepat. Sedangkan alternatif kedua ini menggunakan overloading tanpa palet sehingga kapasitas kontainer menjadi lebih besar. Namun proses penyusunannya itu dilakukan secara manual dengan tambahan desikan dan neck sebagai pelindung produk. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin 8 yaitu teknik bongkar dan muat. Nah, untuk proses bongkar muat sendiri, alternatif pertama menggunakan forklift sehingga hanya membutuhkan sekitar 2 hingga 3 orang dengan waktu selama 1 jam. Nah, sedangkan alternatif kedua menggunakan hand pallet dan penyusunan manual sehingga membutuhkan sekitar 4 hingga 5 orang dengan waktu sekitar 2 jaman. Pemilihan metode disesuaikan dengan kapasitas gudang, jumlah tenaga kerja, dan kebutuhan pengiriman. Nah, untuk poin ke-9 yaitu mengenai checklist keamanan. Nah, sebelum kontainer diberangkatkan, dilakukan checklist keamanan meliputi yang pertama yaitu memastikan dulu kontainer bersih dan kering. Yang kedua yaitu memeriksa kondisi palet dan kemasan, dan yang ketiga yaitu menyusun muatan agar seimbang. Nah, yang keempat yaitu menggunakan denial atau airbag apabila diperlukan. Dan yang kelima yaitu memastikan pintu kontainer itu telah terkunci dan disegel agar barangnya itu aman saat perjalanan. Nah, checklist ini bertujuan untuk menjaga keamanan produk selama proses ekspor. Nah, yang ke-10 yaitu mengenai estimasi biaya pada saat pengiriman dan produksi. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, estimasi biaya operasional untuk satu kali pengiriman adalah sekitar 15.425.000. Nah, biaya tersebut meliputi bahan packing, palet, dan strip film, tenaga kerja, penggunaan forklift, serta jasa in-clearing. Nah, yang ke-11 yaitu mengenai rekomendasi akhir yang akan kami rekomendasikan di perusahaan ini, yaitu berdasarkan seluruh hasil analisis kami merekomendasikan penggunaan in-contract FOB, metode pembayaran LC site drive, serta alternatif packing B sebagai pilihan terbaik. Nah, dari rekomendasi ini dipilih karena memberikan keamanan, pembayaran lebih tinggi, biaya logistik lebih efisien, serta perlindungan produk yang lebih baik selama proses ekspor sehingga dapat meminimalkan risiko kerusakan dan meningkatkan kepercayaan buyer.
Selanjutnya ya, demikian presentasi dari saya sendiri mengenai analisis logistik ekspor produk sepatu dan sandal ke negara tujuannya, yaitu ke Australia, Hong Kong, dan Slovenia. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.